Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Armansyah dengan NIM 1903040991. Saya akan jelaskan tentang manajemen SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional secara internasional. Yang pertama, manajemen SDM. Manajemen SDM internasional merupakan aktivitas manajemen SDM dengan strategi global, namun dengan operasionalisasinya yang lebih beragam, karena menyangkut manajemen terhadap orang dari wilayah yang berbeda-beda, yang memiliki karakteristik budaya dan pengaruh lingkungan setempat yang berbeda. MSDMI bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan mengelola sumber daya manusia yang ada dan berbeda dengan MSDM pada umumnya. Selanjutnya, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas negara. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran internasional adalah yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan serta kebijakan yang jelas. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar. Yang keempat, memiliki program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Yang keenam, melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Ada beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Yang pertama, Customer Lifetime atau Lifetime Value atau CLV. Yang kedua, Experiential Marketing. Yang ketiga, Blue Ocean Strategi. Yang keempat, ekuitas merek. Yang kelima, kualitas jasa. Yang keenam, tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, manajemen hubungan konsumen. Yang kedelapan, network marketing. Selanjutnya, keuangan internasional. Keuangan internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Adapun cakupan kebijakan keuangan internasional meliputi yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan ini mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan dari luar negeri. Pentingnya manajemen keuangan internasional. Keuangan internasional adalah alat penting untuk menemukan nilai tukar, membandingkan tingkat inflasi, mendapatkan gagasan tentang investasi dan sekuritas utang internasional, memastikan status ekonomi negara-negara lain, dan menilai pasar luar negeri. Yang terakhir, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Menurut Dewan Produktivitas Nasional, menjelaskan bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Dengan kata lain, bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sekian dari saya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.